Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelas 1 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia yang bertema Terapan Kepemimpinan Pancasila dalam Pelaksanaan Pemerintahan Umum di Bidang Perlindungan Masyarakat. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andi Wahyuni. Saya Syafila Duyamiati. Saya Nur Fatimah. Ini saya akan memaparkan tugas terstruktur tentang terapan kepemimpinan Pancasila dalam bidang perlindungan masyarakat yang ada di daerah saya di Kabupaten Pulau Mandar. Sebelum lanjut, kita harus tahu apa arti kepemimpinan dan apa itu Pancasila. Kepemimpinan adalah kemampuan membuat orang-orang bertindak sesuai dengan keinginan pemimpin. Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa kepemimpinan pada dasarnya merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggerakkan orang lain agar mau bekerja dengan senang hati untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian, Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia, di mana pola hidup masyarakatnya selalu berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Jadi dapat disimpulkan, kepemimpinan Pancasila adalah bentuk kepemimpinan yang selalu menggambarkan nilai-nilai dan norma-norma Pancasila sebagai keterpaduan antara penguasaan nilai-nilai luhur yang berakar pada budaya Nusantara dengan penguasaan nilai-nilai kemajuan universal. Adapun mengenai kepemimpinan yang selanjutnya diterapkan di Indonesia, yaitu yang pertama, seorang pemimpin di Indonesia adalah seorang yang mampu menanggapi kemajuan iptek dan kemajuan zaman. Yang kedua, seorang pemimpin hendaknya berwibawa, yakni timbulnya kepatuhan yang dipimpinnya, bukan karena ketakutan, tetapi karena kesadaran dan sukarela. Seorang pemimpin bertanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan yang dipimpinnya. Dengan demikian, pemimpin benar-benar bersifat ing ngarsa sung tulada ing madia mangun kersah tuturi handayani. Kemudian nilai-nilai dari kelima sila Pancasila yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang berarti orang harus percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan menghargai orang lain yang berbeda agama atau kepercayaan. Jadi, sikap hormat, menghormati, dan kerukunan hidup beragama, dan kebebasan beribadah tanpa paksaan. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti tidak sewenang-wenang dan bisa tepa salira, mencintai sesama manusia, tanpa ada diskriminasi dan sama hak serta kewajiban asasi pelaku manusia. Toleran terhadap sesama, saling menghormati, mampu melakukan kegiatan-kegiatan manusiawi dan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain. Kemudian sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, yang berarti cinta tanah air, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, menempa patriotisme dan nasionalisme, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan golongan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan, bermakna bersifat demokratis, bersemangat gotong royong atau kooperatif kolektif, dan kekeluargaan. Juga patuh pada putusan rakyat yang sah atas pertimbangan akal sehat dan hati nurani luhur. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bermakna hidup sederhana, tidak boros, mengamalkan kelebihan untuk menolong orang lain, menghargai kerja yang bermanfaat, dan ada keadilan yang lebih merata di segala bidang kehidupan. Norma-norma yang tercakup dalam Pancasila itu sekaligus juga merupakan sistem nilai yang perlu dihayati dan diamalkan oleh setiap warga negara, khususnya oleh para pemimpin. Selanjutnya, kepemimpinan Pancasila ialah bentuk kepemimpinan yang selalu menyumberkan diri pada nilai-nilai luhur dari norma-norma Pancasila. Semangat kepemimpinan Pancasila itu dapat terwujudkan apabila nilai-nilai luhur yang diwariskan nenek moyang dapat dipadukan dengan nilai-nilai modernisasi yang positif, antara lain dengan ciri-ciri demokratis, rasional, kritis, efisien, efektif, dan berdisiplin tinggi. Di sini saya mengambil fokus pada Satpol PP yang ada di daerah saya mengenai perlindungan masyarakat
di mana di Kabupaten Polali Mandar, Peraturan Bupati Polali Mandar Nomor 27 Tahun 2017 sudah diatur mengenai tugas pokok dan fungsi organisasi Satuan Polisi Pamung Praja, di mana pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 9 memuat perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah komponen khusus kekuatan pertahanan keamanan negara yang mampu berfungsi membantu masyarakat menanggulangi bencana maupun memperkecil akibat malapetaka dengan mewujudkan keselamatan masyarakat dari akibat bencana dan malapetaka, agar korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan dapat diperkecil, sehingga tercipta kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan tentram. Dari Perbub yang dijelaskan mengenai pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat oleh Satpol PP di kabupaten saya. Adapun pelaksanaan kebijakan Satpol PP di Polali Mandar yaitu melakukan patroli seperti minuman miras, ternak liar, PKL, dan patroli izin menerapkan bangunan. Patroli dilaksanakan dengan memperhatikan prokes dan dilakukan sesuai dengan tupoksinya. Dalam pelaksanaan patroli tidak selalu direspon baik oleh masyarakat, ada yang protes pada saat dilakukannya patroli. Salah satu protes dari masyarakat yaitu pada saat dilakukannya patroli pedagang kaki lima di Kecamatan Wolomulyo, Kabupaten Polali Mandar. Namun pihak penerbit memberikan penjelasan dan melakukan patrol tanpa ada kekerasan dan juga dampingi oleh Bapak Camat Wonomulyo yang langsung memberikan saran dan solusi bagi masyarakat yang tidak terima dagangannya ditertibkan. Di sini jelas para aparat yang melakukan patroli berjiwa dan berasas pada nilai-nilai Pancasila, khususnya pada nilai-nilai makna yang sudah saya jelaskan tadi. Di masa pandemi ini, masyarakat benar-benar membutuhkan pemimpin yang berjiwa dan berasas pada nilai-nilai Pancasila. Jadi, kita sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang, saya mengajak Anda sekalian mulai dari sekarang, sedikit demi sedikit, mengamalkan nilai Pancasila di kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kaitan konflik di Maluku dengan Pancasila dan hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 1 disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Terkait dengan konflik yang terjadi di Maluku, konflik tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam toleransi umat beragama. Nah, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Nah, bangsa Indonesia sendiri menghormati setiap upaya suatu bangsa untuk menjabarkan dan mengatur hak asasi manusia sesuai dengan sistem nilai dan pandangan hidup masing-masing. Bangsa Indonesia juga menjunjung tinggi dan menerapkan hak asasi manusia dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam kasus konflik yang terjadi di Maluku ini tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sila ketuhanan yang Maha Esa ini mengajarkan untuk bersikap saling menghormati, menghargai, toleransi, serta terjalinnya kerjasama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga dapat tercipta kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Namun bisa dilihat sendiri pada konflik agama di Maluku ini tersebut tidak mengajarkan perbuatan yang diajarkan dalam sila pertama Pancasila. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disebutkan bahwa penyandang disabilitas di Provinsi Sulawesi Tengah berhak memperoleh pendidikan pada semua aturan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasan, pendidikan, dan kemampuannya.
perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya. Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya, rehabilitasi dan bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, pelayanan kesehatan, dan hak yang sama untuk mengembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya. Pemerintah daerah berkewajiban untuk menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan secara sistematis dan komprehensif, konsisten, dan implementatif. Mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dalam melakukan penyelenggaraan pemenuhan hak penyandang disabilitas, membantu dan memfasilitasi pemerintah daerah, kabupaten, dan kota dalam mengatasi permasalahan penyelenggaraan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan melakukan kampanye dan sosialisasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan hak penyandang disabilitas. Untuk pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas bukan hanya menjadi tugas pemerintah dan pemerintah daerah semata. Seluruh lapisan masyarakat haruslah juga meninjau dan memandang bahwa pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas merupakan hak asasi manusia. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari materi kami. Semoga rekan-rekan sekalian bisa memahami dan mengerti. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.